akan menerangkan tentang hukum acara pidana. Pembahasan yang pertama yaitu tentang teori pidana dan pemidanaan. Pidana adalah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada seseorang atas perbuatannya yang telah melanggar hukum. Di sini hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu pidana umum dan pidana khusus. Pidana umum diperuntukkan untuk seluruh masyarakat, kalau pidana khusus diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, seperti contohnya TNI. Unsur dari pidana sendiri itu ada 4. Yang pertama, yaitu adanya sebab akibat. Yang kedua, adanya unsur yang disertai perbuatan. Yang ketiga, adanya perbuatan melawan hukum. Yang keempat, adanya niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, orang yang melakukan pelanggaran hukum disebut kriminal, dan dia tetap dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang bersifat mengikat. Di sini tindak pidana itu dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kalau kejahatan itu bisa diartikan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti contohnya pembunuhan ataupun pencurian. Kalau pelanggaran itu adalah perbuatan melawan hukum yang bisa merugikan diri sendiri, seperti contohnya melanggar lampu lalu lintas. Nah, jenis pidana di sini dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu pidana mati yang dilakukan oleh Algojo. Yang kedua pidana penjara yang bisa dipidana sementara atau seumur hidup. Yang ketiga yaitu pidana kurungan dengan minimal 1 hari, maksimal 1 tahun 4 bulan. Yang keempat denda. Di sini seseorang yang mendapat denda itu bisa diganti dengan pidana kurungan maksimal 6 bulan. Yang kelima yaitu pidana tutupan. Kemudian untuk pidana tambahan itu ada 3. Yang pertama yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua penyitaan barang-barang tertentu. Yang ketiga pengumuman putusan hakim. Pembahasan yang kedua yaitu tentang putusan. Dalam pasal 183 KUHP menyatakan bahwa ketika seorang hakim akan melakukan putusan suatu perkara, setidaknya ia memiliki 2 alat bukti yang sah dan berkeyakinan bahwa 1. Terbukti adanya tindak pidana yang sesuai dengan perkara yang sedang diajukan. Yang kedua, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, terbukti bahwa terdakwa telah bersalah. Nah, dalam pasal 187 ayat 1-3 RUU KUHP menjelaskan tentang jenis putusan. Yang pertama yaitu putusan pemidanaan, yang berarti terdakwa telah dinyatakan bersalah. Yang kedua yaitu putusan bebas, di mana terdakwa tidak bersalah dengan adanya alasan pembenar. Yang ketiga, putusan bebas dari segala tuntutan, yaitu berarti terdakwa benar dinyatakan bersalah tetapi disertai dengan alasan pemaaf. Pembahasan yang ketiga adalah penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa dalam suatu tempat oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan undang-undang. Menurut pasal 21 KUHP, adapun syarat untuk seorang terdakwa diberikan penahanan yaitu 1. Takutnya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, takut mengulangi tindak pidananya lagi, dan diancam pidana 5 tahun. Di sini, penahanan itu tidak diwajibkan kecuali syarat-syarat tersebut telah dipenuhi. Nah, dalam pasal 22 KUHP disebutkan jenis penahanan, yaitu penahanan rutan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Pembahasan yang keempat yaitu tentang lama penahanan. Menurut pasal 24, penahanan yang diberikan oleh penyidik adalah maksimal 20 hari. Apabila penyelidikannya belum selesai, maka bisa ditambah 40 hari. Menurut pasal 25 KUHP, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum adalah maksimal 20 hari. Kemudian, kalau dirasa kurang, maka ditambah dengan 30 hari. Menurut pasal 26 KUHP, penahanan yang diberikan oleh hakim pengadilan negeri yang mengadili adalah 30 hari. Jika dirasa kurang, maka ditambah dengan 60 hari. Menurut pasal 27 KUHP,
penahanan yang diberikan oleh hakim pengadilan tinggi yang mengadili adalah maksimal 30 hari. Jika dirasa kurang, maka ditambah 60 hari. Menurut pasal 28 KUHP, penahanan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Agung yang mengadili maksimal adalah 50 hari. Jika dirasa penyelidikannya kurang, maka ditambah dengan 60 hari. Materi selanjutnya yaitu tentang pembebasan bersyarat. Menurut pasal 15 ayat 1 KUHP, pembebasan bersyarat itu artinya adanya narapidana tidak menjalani pidananya sampai selesai pada waktunya. Pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu telah menjalani masa pidana selama 2/3 dari tahun yang ditentukan. Yang kedua, berperilaku baik setidaknya 9 bulan terakhir. Yang ketiga, telah mengikuti program asimilasi yang telah disetujui masyarakat dengan bersemangat dan tekun. Yang keempat, untuk narapidana terorisme, narkotika, korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan internasional harus mengikuti asimilasi setidaknya 1/2 dari masa tahanan. Dan mereka juga harus bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang mereka lakukan. Bagi narapidana terorisme, dia harus menyatakan secara tertulis kepada NKRI bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan juga harus mengikuti program deradikalisasi oleh lapas terorisme. Dan untuk tindak pidana korupsi, ia harus memberikan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh hakim. Tentang residivis. Residivis itu artinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama setelah adanya putusan hakim. Di sini ketentuannya ketika seseorang melakukan kejahatan yang sama ketika ia sudah mendapatkan hukuman dari hakim, maka hukumannya adalah ditambah dengan 1/3 dari hukuman yang pertama. Materi yang ketujuh yaitu tentang penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan menurut pasal 1/2 KUHP adalah kegiatan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan yang dilakukan oleh polisi. Contohnya seperti peristiwa orang yang meninggal. Di situ kita harus menentukan apakah orang itu meninggal karena pembunuhan atau karena serangan jantung. Nah, kemudian penyidikan. Penyidikan menurut pasal 1/2 KUHP yaitu kegiatan untuk menemukan alat bukti yang dilakukan oleh polisi atau PNS dengan tujuan satu, menemukan alat bukti, yang kedua, membuat titik terang suatu perkara, yang ketiga, menemukan tersangka. Materi selanjutnya yaitu tentang asas oportunitas. Menurut pasal 14 huruf H KUHP, asas oportunitas adalah penuntut umum berwenang untuk menutup suatu perkara demi kepentingan umum, bukan hukum. Maksudnya yaitu penuntut umum tidak wajib untuk menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana karena menurut pertimbangan itu akan merugikan kepentingan umum. Jadi, seseorang yang mendapat asas oportunitas ini tidak bisa dibawa ke muka pengadilan. Contohnya, ada seseorang yaitu pemimpin KPK yang tertangkap melakukan tindak pidana kriminalisasi. Tapi hal itu tidak diproses karena dianggap akan mengganggu kinerja KPK yang notabene sebagai wadah untuk masyarakat. Jadi, di sini menurut asas oportunitas, penuntut umum berhak untuk tidak menuntut perkara tersebut ke pengadilan. Materi selanjutnya yaitu tentang indubio pro reo. Dalam hal ini, indubio pro reo ini bisa diartikan apabila ada suatu keraguan dalam sesuatu hal, maka diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Penerapan pasal indubio pro reo ini digunakan apabila hakim masih ada keraguan dalam memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidaknya melalui bukti yang sudah ada. Penerapan asas indubio pro reo ini sangat sejalan dengan pasal 183 dan pasal 182 ayat 6 KUHP, di mana pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim harus memutuskan berdasarkan keyakinan dengan alat bukti suatu tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa.
Sedangkan pasal 182 ayat 6 KUHP menyatakan apabila dalam suatu musyawarah hakim tidak menemukan keputusan yang bulat, maka akan diambil putusan dengan suara terbanyak dan akan dipilih dengan pendapat hakim yang paling menguntungkan oleh terdakwa. Materi yang selanjutnya yaitu tentang barang bukti dan alat bukti. Alat bukti di sini menurut pasal 184 KUHP terdiri dari 5 jenis, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain dari 5 ini, tidak dianggap sah kecuali ada beberapa ketentuan dalam undang-undang lainnya seperti Undang-Undang ITE. Nah, kemudian barang bukti. Barang bukti itu adalah barang sitaan penyidik yang diperuntukkan untuk sebagai alat bukti di pengadilan. Yang selanjutnya yaitu pasal-pasal KUHP. Bab 4 bagian ke-1 pasal 4 sampai 9 KUHP tentang penyelidik dan penyidik. Bagian kedua pasal 10 sampai 12 KUHP tentang penyidik pembantu. Bagian ketiga pasal 13 sampai 15 KUHP tentang penuntut umum. Bab 5 bagian ke-1 pasal 16 sampai 19 KUHP tentang penangkapan. Bagian kedua pasal 20 sampai 31 KUHP tentang penahanan. Bagian ketiga pasal 32 sampai 37 KUHP tentang penggeledahan. Bagian 4 pasal 38 sampai 46 KUHP tentang penyitaan. Bagian kelima pasal 47 sampai 49 KUHP tentang pemeriksaan surat. Bab ke-6 pasal 50 sampai 68 KUHP tentang tersangka dan terdakwa. Bab ke-7 pasal 69 sampai 74 KUHP tentang bantuan hukum. Bab ke-8 pasal 75 KUHP tentang berita acara. Bab ke-9 pasal 76 KUHP tentang sumpah atau janji. Bab ke-10 bagian 1 pasal 77 sampai 83 KUHP tentang peradilan. Bagian kedua pasal 84 sampai 86 KUHP tentang pengadilan negeri. Bagian ketiga pasal 87 KUHP tentang pengadilan tinggi. Bagian keempat pasal 88 KUHP tentang Mahkamah Agung. Bab 11 pasal 89 sampai 94 KUHP tentang koneksitas. Bab ke-12 bagian ke-1 pasal 95 sampai 96 KUHP tentang ganti rugi. Bagian kedua 97 KUHP tentang rehabilitasi. Bab ke-13 yaitu pasal 98 sampai 110 KUHP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Bab ke-14 yaitu bagian ke-1 pasal 102 sampai 105 KUHP tentang penyelidikan. Bagian kedua pasal 106 sampai 163 tentang penyidikan. Bab ke-15 pasal 137 sampai pasal 144 KUHP tentang penuntutan. Bab ke-16 yaitu pemeriksaan di sidang pengadilan. Bagian ke-1 pasal 145 sampai 146 KUHP tentang panggilan dan dakwaan. Bagian kedua pasal 147 sampai 151 KUHP tentang memutuskan sengketa mengenai kewenangan mengadili. Bagian ketiga pasal 152 sampai 182 KUHP tentang acara pemeriksaan biasa. Bagian keempat pasal 183 pasal 202 KUHP tentang pembuktian putusan dalam acara pemeriksaan biasa. Bagian kelima pasal 203 sampai 204 KUHP tentang acara pemeriksaan singkat. Bagian ke-6 pasal 205 sampai 216 KUHP tentang acara pemeriksaan cepat. Bagian ke-7 pasal 117 sampai pasal 232 tentang berbagai ketentuan. Bab ke-17 bagian ke-1 pasal 233 sampai 243 tentang pemeriksaan tingkat banding. Bagian kedua pasal 244 sampai 253 tentang pemeriksaan untuk kasasi. Bab ke-18 bagian ke-1 pasal 259 sampai pasal 262 tentang pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Bagian kedua pasal 263 sampai 269 tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bab ke-19 yaitu pasal 270 sampai 276 tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Bab ke-20 pasal 277 sampai 283 tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Bab ke-21 yaitu pasal 284 tentang ketentuan peralihan. Bab ke-22 yaitu pasal 285 sampai 286 tentang ketentuan penutup.
Ada beberapa pasal yang telah diuji oleh MK dan dinyatakan inkonstitusional oleh MK, yaitu pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP, pasal 83 ayat 2 KUHP, pasal 80 KUHP, pasal 224 KUHP, pasal 18 ayat 3 KUHP, pasal 268 ayat 3 KUHP, pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHP, pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21, pasal 77 KUHP tentang bukti permulaan, pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, pasal 109 ayat 1 KUHP, pasal 263 ayat 1 KUHP, dan pasal 197 ayat 1 KUHP. Sekian video dari saya, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan di video saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.